online hari ini. Pasti semuanya sudah siap hari ini ya. Kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tante Abed undang semuanya ambil sikap yang baik. Walaupun kita tidak ada di gereja, di rumah masing-masing, tapi Tante Abed percaya Tuhan ada di tengah-tengah kalian ya. Jadi siapkan dengan sikap yang baik seperti yang Om, Tante, Cici, Koko sudah ajarkan kepada kalian untuk menghormati Tuhan dimanapun kalian berada. Anak-anak, ya kita lipat tangan, kita siapkan hati, kita naikkan pujian kita angkat hati kita naikkan pujian Hosana, Hosana. Hosana
ada di tengah-tengah kita. Tuhan melihat keberadaan setiap anak sekolah minggu, mulai dari kelas kasih hingga kelas penguasaan diri. Tuhan mengasihi kalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami semua Tuhan, walaupun terpisah satu dengan lain di tempat masing-masing, tapi kami percaya ada Engkau di tengah-tengah kami. Ada Engkau di setiap keluarga demi keluarga. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami ada Tuhan sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun Tuhan di tengah-tengah pandemi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak Pelnap GPDI Palmerah Timur dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Ibadah ini Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ibadah kami Tuhan adalah ibadah yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, wah, Tante Jela, besok tanggal berapa? Besok? Iya. Kalau nggak salah tanggal 17 ada. Wah, tanggal 17 adalah. Emang ada apa sih? Iya, Tante Jela masa lupa. Sebenarnya Tante Albert agak salah kostum. Harusnya pakai merah ya kita ya, iya. Tapi karena tidak direncanakan, ya tidak mengurangi sukacita kita. Ya, biasanya agak sedih juga sih Tante Jela. Biasanya kita tuh di halaman gereja ya, udah meriah banget ya. Tapi kali ini tidak mengurangi rasa syukur kita. Kita tetap bersuka cita. Tante Jela, sebelumnya Tante berajak dulu 3 kali kita teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Oke? Tanggal 17 itu hari kemerdekaan Iya, Indonesia. Tante Jela. Aduh, Tante Albert lupa menjawabnya ya udah. Kode deh ya. Ya anak-anak ya, Tante Albert mau ajak kalian sorakan merdeka 3 kali. Oke? Siap ya? Are you ready? Oke. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama. Ya, anak-anak yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka hari ini. Kita naikkan pujian bersuka. Tepuk tangan ya, yang di rumah juga ya. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan
merasakan loh sukacita loh. Walaupun sekali lagi walaupun terpisah ya Tante Jela, kita belum bisa beribadah di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Iya, Tuhan Tuhan ada. Yesus ada di tengah-tengah Betul, kita, Tuhan Tante Yesus Elba. sumber sukacita kita. Kayak anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, sukacita kita sudah penuh, kita mau diisi kembali dengan firman Tuhan ya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita ya. Ya, sikap berdoa yang baik. Kita mulai menyembah Tuhan kembali. Kita undang Tuhan dalam hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, biar anak-anak saja di rumah yang naikkan pujian ini. Amin, Yesus. Yesus ku panggil, terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap pujian anak-anak yang dinaikkan. Memimpin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya Tuhan. Naikkan pujian ini sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Mari anak-anak lipat tangan untuk mata kalian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Jela akan berdoa untuk datangnya firman Tuhan. Anak-anak yang baik, mari semua ambil sikap doa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebentar kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Tante Jela akan berdoa untuk setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kami secara online, namun kami percaya di saat kami undang Engkau hadir, maka Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami, yang ada di dalam setiap keluarga, anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami bersyukur, kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian yang kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami rindu untuk diberkati kembali
oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, yang urapi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga setiap perkataan dan ucapan adalah firman Tuhan sendiri, akan memberkati setiap anak-anak yang mendengar dan juga setiap orang tua yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Anak-anak sudah bernyanyi dengan baik, sudah dengan sungguh-sungguh. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, siapkan hati kalian. Tante Albert undang. Cluenya adalah Koko. Dan ini belum ganti ya. Jangan nanti kalian mentang-mentang udah gak ke gereja berapa lama nih Lupa lagi. Ya. Belum ganti ketua Pelnam. Nah, siapa tokoh ketua Pelnam? Hah? Oh, Mindra, salah. Oh, belum ganti. Siapa? Iya, betul, Koko Willy ya. Ya, oke. Ya, kita sambut Koko Willy untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yesus berkati. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam ibadah minggu pagi ini. Ko Willy akan membawa kita semua melihat cerita di Alkitab yang sangat memberkati kita semua. Oh iya, tadi Tante Elbet dan Tante Jela udah kasih tahu bahwa besok kita akan sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari semuanya buka Alkitabnya. Kau boleh tunggu dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Kau boleh ajak kita semua buka di Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Sama-sama dengan Ko Willy ya, kita baca perikopnya. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Kita baca judulnya ya. 1, 2, 3. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung ya. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Coba Ko Willy mau tanya, siapa yang dari kalian tahu apa sih diberkati? Ada yang tahu? Bener banget, diberkati itu seperti didoakan. Ketika kalian misalnya ya, setiap awal bulan berulang tahun, kalian semua diundang ke depan untuk didoakan oleh Ibu Gembala kita semua, yaitu Oma Sarah Suryana. Seperti itulah layaknya kita semua diberkati. Tapi pagi ini Ko Willy mau bercerita tentang seorang anak yang tadinya mau diberkati, tapi nggak jadi, gara-gara berkatnya diambil, dicuri. Siapa ya? Yuk kita sama-sama baca. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Jadi dalam kisah ini ada seorang bapak tua, seorang bapak-bapak yang sudah sangat tua. Dia penglihatannya sudah kabur, dalam artian sudah nggak bisa lagi melihat dengan jelas karena usianya juga sudah sangat tua, teman-teman. Akhirnya karena bapak ini sudah sangat tua dan matanya juga sudah tidak jelas, mungkin zaman dulu belum ada kacamata, jadi penglihatannya tidak bisa terbantu. Akhirnya bapak tua ini berpikir, hari kematianku sudah segera tiba, warisanku banyak. Kepada siapa aku akan memberikan warisanku ini? Sang bapak tua itu berpikir. Akhirnya bapak tua itu memiliki ide. Bapak ini namanya Bapak Ishak. Bapak siapa? Yes, Bapak Ishak. Bapak Ishak ini memiliki banyak berkat. Akhirnya dia berpikir, dia memiliki ide, aku panggil saja anakku yang pertama, anak sulungku yang bernama Esau. Ya, namanya Esau. Akhirnya Bapak Ishak memanggil Bapak Esau. Dipanggilkan. Esau, Esau. Ya Bapak, datanglah kepadaku. Iya Bapak. Akhirnya Bapak Ishak berkata, hari kematianku tidak tahu kapan, tapi aku ingin memberkati engkau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Esau diminta untuk berburu seekor binatang, lalu dibuat sebuah makanan yang sangat lezat. Ketika makanannya sudah siap disantap, maka Bapak Ishak akan memberkati Esau. Akhirnya
Esau sangat bersuka cita. Esau tertarik. Siapa yang gak mau menerima berkat? Kita semua pasti mau berkat, bukan? Akhirnya Esau juga pergi ke hutan. Dia membawa tabung panah. Dia juga membawa segala jenis senjata-senjata untuk berburu seekor binatang. Ketika Esau sedang pergi ke hutan, tiba-tiba mamanya Esau juga mendengarkan bahwa Bapak Ishak akan memberkati Esau. Ibu Ribka punya cara yang sangat curang, sangat licik. Ibu Ribka memberitahukan kepada adiknya Esau yang bernama Yakub. Betul, sesuai di perikop judul Alkitab tadi, ada yang namanya Yakub. Yakub ini adalah adiknya Esau. Lalu Ibu Ribka berkata kepada Yakub, "Yakub, Yakub, ibu tadi mendengar bahwa bapak kamu akan memberkati kakak kamu Esau. Karena itu, kamu harus mendapat berkat itu, jangan Esau." Akhirnya sang ibu berbicara kepada Yakub, "Ambilkan 2 anak kambing terbaik. Ibu akan bantu kamu memasakkannya dengan lezat supaya kamu memberikannya kepada Bapak Ishak dan Bapak Ishak memberkati kamu, Yakub." Lalu Yakub berpikir, "Ibu, tapi kan kulit aku tidak seperti kulit kakak Esau. Kulitnya kakak Esau berbulu banyak, sedangkan kulitku licin." Kata ibunya gini, "Aku yang menanggung kutukan itu." Karena Yakub ternyata takut, teman-teman. Takut kalau nggak menerima berkat, melainkan kutuk. Betul banget. Akhirnya setelah ibunya berbicara bahwa ibunya menanggung dosa, Yakub pun langsung bergegas mengambil 2 anak kambing terbaik. Akhirnya Yakub memberikan 2 anak kambing terbaik kepada ibunya. Dan ibunya memasak dengan sangat luar biasa sehingga menjadi makanan yang sangat enak. Ketika ibunya selesai memasak, ibunya mengambil pakaian jubah yang terbaik milik Esau dan dipakaikannya itu kepada Yakub. Lalu kulit kambing yang tadinya buat makanan enak itu, kulit kambing itu ditaruh di lengannya Yakub, di lengannya, kedua lengannya dan di lehernya, supaya nanti disangka bapaknya bahwa itu adalah Esau. Akhirnya sang ibu Ribka pun memanggil Yakub, "Yakub, Yakub, sini," gitu. Akhirnya Yakub datang kepada ibu Ribka dan membawa makanan yang sangat lezat itu kepada Bapak Ishak. Yuk kita baca Alkitab kita di ayat yang ke-18. Di ayat 18 ini mulai si Yakub ini masuk ke kamar Bapak Ishak. Kita baca ya 18 ya. "Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, 'Bapa,' sahut ayahnya, 'Ya anakku, siapakah engkau?' Kata Yakub kepada ayahnya, 'Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku.' Akhirnya si Yakub bilang, 'Bapa, bangun dan duduklah. Makanlah makanan ini yang sudah dibuat.' Akhirnya Bapak Ishak pun mencicipi makanannya. Tapi Bapak Ishak juga mikir-mikir, kok beda ya suara Esau sama suara Yakub? Ini Esau atau bukan ya? Akhirnya Bapak Esau bertanya lagi, 'Lekas juga engkau mendapatnya, anakku,' kata Bapak Ishak. Lalu jawabnya Yakub, 'Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku.'" Kebohongannya dibuat lagi nih sama Yakub. Lanjut lagi kita baca. "Lalu kata Ishak kepada Yakub, 'Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?' Hayo, ternyata Bapak Ishak curiga juga, karena nggak mungkin ya berburu dan masaknya secepat itu. Lalu Yakub pun juga mendekati Bapak Ishak dan memberikan tangannya kepada Bapak Ishak. Dan Bapak Ishak pun juga berbicara, suara Yakub, tapi kulit tangannya Esau. Nah, akhirnya setelah banyak kecurigaan seperti itu, Bapak Ishak pun akhirnya mencicipi makanan yang disediakan oleh Yakub. Setelah dinikmati makanannya, yaitu 2 anak kambing terbaik dan minum anggur yang terbaik juga, akhirnya Bapak Ishak pun memberkati Yakub. Berkat apa ya kira-kira sampai-sampai si Yakub itu berbohong kepada Bapak Ishak? Ternyata teman-teman, berkatnya itu luar biasa banget. Yuk kita buka di ayat yang ke-27. Kita buka ayat 27. Sudah? Kita baca sama-sama ya.
Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ya, bapak Ishak ini dicium oleh Yakub, anak keduanya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, kita perhatikan, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Wah, selesai itu Bapak Ishak memberkati Yakub, dan berkat itu tercurah buat Yakub. Pantas aja Yakub mau berkatnya, karena berkatnya luar biasa, bukan teman-teman? Akhirnya setelah Bapak Ishak memberkati Yakub, Yakub keluar dari kamar Bapak Ishak. Gak berselang lama kemudian Esau pun datang. Bapak, siapa? Ini Esau anakmu. Langsung Bapak Ishak kaget. Hah? Gitu kan? Karena tadi udah menikmati makanan yang enak, dan juga berkatnya sudah diberikan kepada Yakub. Akhirnya Esau sedih hatinya, pedih hatinya. Karena apa? Esau mengalami penipuan 2 kali. Yang pertama itu adalah hak kesulungan Esau. Yang kedua kali adalah berkat ini, berkat dari Bapak Ishak. Akhirnya Esau meronta-ronta, teriak-teriak, "Bapak, apakah ada berkat lain untuk aku, Bapak?" Kata Bapak Ishak, "Gak ada, karena semua berkat itu sudah aku berikan kepada adikmu Yakub. Adikmu Yakub sudah berbohong kepada aku," kata Bapak Ishak. Akhirnya ya sudah terlambat. Ishak pun tidak mendapat bagian berkatnya sama sekali. Nah, lewat cerita ini, akhirnya Yakub mengalami ketidakdamaian. Benar aja teman-teman, segala sesuatu yang kita ambil tanpa seizin Tuhan dan gak berkenan kepada Tuhan Yesus membuat kita tidak damai. Oleh sebab itu ada pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, Yakub ini teman-teman gak menunggu waktu Tuhan. Padahal firman Tuhan begitu banyak janji-janji buat kita. Tapi kita harus setia menunggu dan menikmati setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Akhirnya Esau pun memiliki rasa dendam kepada Yakub karena Yakub telah berbohong dan mengambil berkatnya Esau. Dan sampai kehidupannya Yakub pun dia tidak merasa damai, dia tidak tenang akan kehidupannya karena dia berbohong. Nah, pagi hari ini demikianlah firman Tuhan. Ko Willy juga mengajak kita semua, Koko dan adik semua, bahkan Ko Willy, untuk kita menghargai apa yang menjadi janji Tuhan, tapi tidak kita lakukan dengan hal-hal yang gak berkenan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar, jangan seperti Yakub yang gak menunggu waktu Tuhan dan melakukan cara yang gak benar. Tapi tunggu waktu Tuhan dan saling berdoa dan tetap percaya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati dan menepati janjinya buat kamu semua dan buat Ko Willy juga. Oke, tutup Alkitabnya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajari kami untuk percaya dan melihat kuasa-Mu dengan waktu-Mu yang terbaik. Anak-anak sekolah minggu saat ini yang sedang sekolah, Tuhan berkati mereka dengan semangat yang daripada-Mu. Semangat belajar, semangat membantu orang tua, dan semangat untuk melakukan aktivitas yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, berkati kesehatan anak-anak sekolah minggu kami. Papa dan Mama, Engkau berkati supaya dapat memelihara kehidupan anak-anak sekolah minggu kami dengan sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu, ampuni segala kekurangan kami, dan biarlah kemuliaan, kejayaan kami berikan hanya bagi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kalau sebentar, kami akan melanjutkan aktivitas kami, bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan Yesus pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk mengikuti ibadah hari ini. Ditunggu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.